Halo Potatolers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ada seseorang yang mencoba untuk mau dekat denganmu lagi. Ada seseorang yang ingin mencoba dekat denganmu lagi. Sepertinya orang dari masa lalu datang ya. Kita akan lihat di sini sama-sama, teman-teman. Dulu kamu sama dia pernah ada hubungan yang dekat sekali, lebih ke romansa. Kalian dulu itu nggak bisa berpisah ya, nggak bisa berpisah. Jadi energinya itu melekat, sangat melekat, sangat dekat, sangat melekat. Kamu nggak bisa tanpa dia, dia juga nggak bisa tanpa kamu, dan sebaliknya. Bahkan keluarga di sini sudah setuju, sudah saling suka, ya, sudah merestui kala itu. Bisa aja dia mantan tunangan kamu, calon jodoh tapi nggak jadi. Terus apa yang membuat kalian lost contact adalah, dianya di sini tiba-tiba kayak membatalkan semuanya, kayak nggak jelas gitu. Ya, aku ngelihatnya dia di sini belum merasa bisa menjadi tauladan buat kamu. Sepertinya takut berkomitmen, atau dia merasa tidak bisa menjadi tauladan yang baik kala itu. Apakah dia sekarang sudah memiliki pasangan baru? Sepertinya sih teman-teman pernah ada seseorang yang singgah setelah kamu, cuman kayaknya sih kondisinya sekarang lagi goyang, atau udah nggak begitu berharap, udah lebih kepada pasrah dan terserah. Bagaimana dia tiba-tiba ingin kontak kamu? Ini teman-teman, dia teringat lagi karena dia ada rasa penyesalan yang besar sama kamu. Dia berpikir kayak gini, iya, karena aku pernah nyakitin hati kamu, karena aku pernah membuat kamu tidak nyaman, memalu-malukan kamu di depan keluargamu, terus rencana yang tidak jadi. Kamu kan pasti kan nggak bisa ngomong apa-apa kan ketika dia pergi gitu aja, buat keluarga kamu malu. Nah, di sini dia mulai merasakan banyaknya kesedihan, atau dia merasa ada kehancuran karena pernah menyakiti kamu. Jadi dia baru nyadar, baru teng gitu loh sekarang. Nah, di sini aku melihat setelah dia menyakiti kamu, banyak hidupnya dia itu yang runtuh, teman-teman. Tiba-tiba masuk ke masa sulit, ibaratnya kayak kena bala lah, kayak kena karma. Maka di sini dia kehilangan semuanya. Dia ketika berpisah dari kamu, hidupnya dia lama-lama hancur, kehilangan satu persatu apa yang pernah dia raih. Dan jujur aja, bukannya dia makin maju tanpa kamu, tetapi dia starting lagi dari nol. Karena apa yang dia punya perlahan-lahan lepas. Ya. Kenapa begitu? Apakah ini memang ada hubungannya karma? Ya, memang ada hubungan karma. Ada sakit hati yang mendalam dari kamu di sini. Kamu merasa kayak dihianati, terus kamu tersiksa banget. Kamu pun tidak mudah ngelupain dia. Trauma berat ya, traumatik banget. Butuh waktu buat kamu untuk bisa membuka hati lagi. Aku lihatnya efeknya tuh kamu lama nggak punya pasangan, atau kamu lama beku hati kamu. Sampai kamu terbuka lagi tuh butuh proses yang mungkin bisa sampai 14 minggu, 14 bulan ya, bisa jadi kayak gitu.
atau bisa tahunan, bisa setahun 2 tahun. Nah, orang yang memang ingin menghubungi kamu kembali, saat ini dia itu sedang bingung dikarenakan apa ya? Dia ada perasaan kayak rendah diri, ada rasa menyesal karena berpisah sama kamu, dan dia sekarang kayak merasa aku tuh bukan siapa-siapa. Dia merasa kecil. Jadi sebetulnya ketika dia mau kontak kamu, teman-teman, itu butuh keberanian yang sangat. Siapa saja yang sudah dia hubungi untuk meminta kontakmu? Aku lihat di sini ya, dia coba untuk menarik sahabat-sahabat kamu karena dia kehilangan nomor kamu. Mungkin kamu ada yang ganti nomor, mungkin kamu blok. Dia coba untuk mendekati orang yang dekat dengan kamu. Ya, dia cari-cari info dari sahabat kamu. Nah, makanya ya teman-teman, kalau kamu pernah ngenalin pacar kamu ke sahabat, kemungkinan sahabat kamu masih ada kontakan dengan mantan kamu. Alasan apa dia mau datang? Alasan apa dia mau hubungi kamu lagi? Jujur ya teman-teman, dia itu merasa nggak mau sendiri. Jadi ketika sudah menyia-nyiakan kamu, terus dia di sini ada masalah dengan pasangannya, dia butuh pelarian, dia butuh orang yang bisa nampung dia. Kalau misalnya dia dapat kamu, bagaimana nasib pasangannya? Saya lihat dia akan sharing atau akan berbagi. Jadi ya jalan dengan kamu, jalan dengan pasangannya. Bisa jadi ya, kalau dia sudah menikah, dia masih mencari-cari bayangan kamu untuk dijadikan orang ketiga. Jadi aku bilang, harap berhati-hati. Ya, dia mencari kamu, dia mau masuk lagi, ambil kesempatan supaya bisa dekat kamu, tetapi ujung-ujungnya juga nggak tahu. Ujung-ujungnya dia mau lihat, ya udah kalian bersama aja. Hati-hati loh, ya, ada yang sudah menikah di sini. Kalau sudah menikah, kamu cuma jadi pelarian. Kalau dia belum menikah, sama aja. Kenapa dia nggak ada niatan untuk serius dan hanya menjadikan kamu pelarian? Karena jujur ya, dia sama pasangannya lagi galau. Dia tidak melihat sesuatu yang spesial dari pasangannya. Jadi hatinya dia itu sekarang lagi bosen sama pasangannya. Ya buat kamu di sini yang mau mencari hubungan tidak serius, ya boleh-boleh aja kamu memberikan hati, ya main gila. Tetapi teman-teman, orang ini tuh aku bilang bahaya. Kenapa bahaya? Ya karena dia mau datang ke kehidupan kamu lagi dengan apa? Dengan menjadikan kamu sebagai pelarian. Gak bagus. Dia itu sudah menjadikan kamu target karena dia lihat bersama kamu tuh dia banyak bahagianya. Dia tahu kamu adalah orang yang perhatian. Dia tahu kamu tuh orang yang banyak berempati. Di sini dia masih membutuhkan cinta kamu. Walaupun kamu dulu pernah dipermainkan sama dia, tapi nyatanya tanpa cinta kamu dia merasa tidak komplit. Makanya kenapa dia cari-cari kamu lagi? Ya mungkin apa yang menjadi alasan dia ingin mendua dari pasangannya dengan kamu, kita lihat di sini. Karena dia merasa mampu, karena di sini dia merasa tidak dihargai sama pasangannya.
kalau dia punya pasangan baru selain kamu, maka dia merasa sangat tidak dihargai. Kamu hati-hati ya. Dia kayaknya kalah power sama pasangannya. Itulah akibatnya, ya. Udah enak-enak dapat kamu, tapi dia mau rumit sendiri. Ya, pengen balik-balik lagi sama kamu. Gak make sense. Tapi itulah, nyesel tuh belakangan. Dikala nyesel, dia gak bisa mutusin pasangannya. Aku melihat di sini bahayanya adalah, ya hubungan ini pasti akan terasa menantang. Ya, kalau misalnya hubungan-hubungan orang ketiga itu pasti akan menantang. Tapi yang kamu tahu, ya, tanpa kau sadari, dia bermain curang di sini. Dia banyak bohongnya. Dia ini sebetulnya kayak mencari pelarian aja, balik-balik ke kamu lagi. Jadi kamu harus waspada ya. Tuh. Karena dia tahu bersama kamu itu ada kemelekatan yang kuat, ada chemistry yang luar biasa di sini. Mungkin hubungan kalian pernah jauh. Jadi ketika dia kembali lagi sama kamu, ya kamu persilahkan, karena kamu gak bisa ngelupain dia juga mungkin. Ya. Padahal kalau aku lihat di sini, dia itu apa ya? Orangnya tidak sumbu pendek gitu loh teman-teman. Jadi dia datang ke kamu itu ya juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin pasangannya tidak bisa memberikan hasrat yang dia mau. Mungkin dia cocoknya cuma sama kamu. Ya, dia di sini adalah orang yang toksik mungkin ya buat kamu. Tapi kamu tertantang untuk menaklukkan dia, bisa aja karena energi devil ini muncul. Dan dia bukan orang yang sumbu pendek gitu loh. Dia sudah nerima resikonya gimana. Bagaimana jika dia sudah punya pasangan, bagaimana perasaan dia ke pasangannya. Dia itu sama pasangannya ya, cuman kayak tidak cinta banget ya. Kalau saya lihat, dia cuma ngelihat pasangannya ini support dia. Mungkin pasangannya lebih the have, punya materi, punya jaminan buat dia, tapi cintanya nggak ada. Bagaimana jika dia ke kamu? Kalau kamu tahu ya, misalnya dia jomblo, ini tidak berlaku. Tapi kalau misalnya dia sudah punya pasangan, ini baru dipakai. Tapi kalau enggak, kamu baca yang ini aja. Jika kamu tahu dia single ya sekarang. Nah, dia sama kamu itu, jujurnya apa ya? Orang ini memang kayak ada karmic relationship sama kamu. Semakin kamu berantem sama dia, semakin jauh, semakin rindu pula dia sama kamu. Tapi kalau sama pasangannya kayak B aja. Dia cuma butuh pasangannya, tapi tidak begitu cinta. Dan aku akan lihat di sini bagaimana yang terbaik menurut semesta. Bagaimana yang terbaik menurut semesta? Semesta bilang hubungan ini adalah hubungan yang kekanak-kanakan. Jadi kamu udah tahu kan artinya apa? Hubungan yang kekanak-kanakan itu, dia itu kayak hanya sekelibet aja masuk ke dalam hidupmu lagi. Ya. Dan kalau aku bilang hubungan ini itu udah kekanak-kanakan, dia itu hanya ingin memuaskan hasratnya atau egonya saja. Kalau aku jadi kamu, aku akan blok orang ini. Walaupun aku pernah ada cinta banget sama dia, ada sesuatu yang aku tidak bisa lupakan, mungkin hubungannya sudah jauh, tetap aku tidak mau terjerat dalam pelariannya aja. Ya, jadi kamu harus berhati-hati. Waspadalah dengan nama-nama ini. Hati-hati ya. Ada namanya. Ada namanya di sini. Kalau kamu tahu namanya siapa, siap-siap aja, suatu saat dia akan masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, entering your life, terus kontrol kamu. Hati-hati. Kalau kataku sih blok aja ya.
Kecuali kalau dia mau berteman doang, nggak ada tujuan aneh-aneh, silakan. Ya, tapi kalau misalnya udah aneh-aneh, udah blokir aja. Karena tujuannya ini hanya fun, hanya pelarian. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Silakan kembali ke kesibukan masing-masing. See you when I see you. I love you. Bye-bye.